Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan rutinitas kuliah online di dalam bulan suci Ramadan, serta tetap semangat dalam melaksanakan ibadah puasanya bagi yang menjalankan. Oke teman-teman, hari ini pada kesempatan kali ini pada mata kuliah Database Management System, kami kelompok 1 akan membahas materi mengenai sistem basis data, di mana kami kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Dresta Daryanti, kemudian nanti akan ada Putri Nurhalizah, Ismi Azizah, dan Eka Afriani. Oke teman-teman, langsung saja materi yang pertama yaitu pengertian dari sistem basis data ini. Sistem basis data, di mana basis data ini memiliki dua suku kata yang terdapat yaitu basis dan data. Di mana basis ini teman-teman yaitu dapat diartikan sebagai markas atau gudang. Sedangkan data yaitu catatan atas kumpulan fakta dunia nyata yang mewakili objek seperti manusia, barang, hewan, konsep, peristiwa, dan sebagainya yang diwujudkan dalam bentuk huruf, angka, simbol, gambar, teks, bunyi, dan kombinasi lainnya. Dengan basis data teman-teman, kita dapat menyimpan sebuah informasi seperti data mahasiswa, kepegawaian, atau produk ke dalam media penyimpanan elektronis seperti cakram magnetis melalui perangkat komputer, di mana untuk kemudian data tersebut dapat kita gunakan sesuai keperluannya. Teman-teman, database ini memiliki 8 operasi dasar, di mana diantaranya ialah create database, drop database, kemudian create table, drop table, insert, read, update, dan delete. Kemudian teman-teman, basis data ini adalah objek yang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Ia membutuhkan program aplikasi sebagai penggerak atau pengelolanya, sehingga gabungan keduanya, basis data dan aplikasi ini dapat menghasilkan sebuah sistem. Nah teman-teman, dari penjabaran sebelumnya dapat kita simpulkan bahwasanya sistem basis data ini ialah sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan kumpulan program yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel-tabel data tersebut. Kemudian teman-teman, sistem basis data ini memiliki komponen, di mana komponen pada sistem basis data ini ada 6. Nah, yang pertama teman-teman, kita akan membahas mengenai perangkat keras. Perangkat keras ini atau sering disebut hardware yang umumnya terdapat dalam sistem basis data adalah komputer, hard disk, memori sekunder offline seperti remove disk atau flash disk. Kemudian perangkat yang terdapat pada perangkat komunikasi jaringan. Kemudian komponen yang kedua yaitu sistem operasi, di mana sistem operasi ini adalah program yang dirancang untuk mengaktifkan sistem komputer dan mengendalikan seluruh sumber daya yang ada di dalamnya, termasuk operasi-operasi dasar komputer seperti Windows. Kemudian yang ketiga teman-teman, ada basis data, di mana komponennya adalah sekumpulan data yang terorganisir dengan baik sehingga data tersebut mudah disimpan, diakses, dan juga dapat dimanipulasi. Sistem basis data terdapat
Sistem basis data ini dapat terdiri dari beberapa basis data yang memiliki data masing-masing. Kemudian yang keempat ada komponennya Database Management System atau DBMS. Nah, DBMS ini atau Database Management System ini ialah program aplikasi khusus yang dirancang untuk membuat dan juga mengelola database yang tersedia. Sistem ini teman-teman berisi data dan set program yang digunakan untuk mengakses data tersebut. Kemudian DBMS ini adalah software yang berperan dalam mengolah, menyimpan, dan mengambil data kembali. Kemudian yang kelima teman-teman itu ada komponen pemakai atau user. User ini adalah salah satu komponen database yang berinteraksi secara langsung dengan database. Ada beberapa tipe user, diantaranya ialah program aplikasi, user mahir, user umum, dan yang terakhir ada user khusus. Kemudian komponen yang terakhir teman-teman yaitu aplikasi atau perangkat lain. Aplikasi ini tergantung kebutuhan pemakai basis data. Bisa dibuatkan program khusus untuk melakukan pengisiannya, pengubahan atau pengembalian data yang mudah dan dalam pemakaiannya. Program tersebut adalah yang tersedia langsung dalam DBMS atau dibuat menggunakan aplikasi lain seperti misalnya Visual Basic, teman-teman. Kemudian teman-teman di dalam sistem basis data ini ada bahasa dari basis data atau database language. Nah, teman-teman, mengenai materi database language ini akan dijelaskan oleh teman saya Putri Nurhaliza. Bahasa basis data atau database language. Bahasa database merupakan bahasa data yang dapat ditempelkan ke dalam bahasa program yang lain. Beberapa komponen bahasa database. Yang pertama, Data Definition Language. Data Definition Language adalah kesimpulan definisi yang disimpan di dalam data dictionary. Data Manipulation Language. Data Manipulation Language berisi akumulasi dari operasi manipulasi basis data yang dilakukan. Ini bisa disebut dengan bahasa acquire, sebab biasanya digunakan untuk meminta informasi yang ada dari basis data tersebut. Fungsi data tujuan basis data. Fungsi basis dan cukup banyak dan cukupnya pun luas dalam mendukung keberadaan lembaga atau organisasi. Di antaranya adalah yang pertama, ketersediaan atau availability. Fungsi basis data yang pertama adalah untuk menyediakan data-data penting saat sedang diperlukan. Yang kedua, mudah dan cepat akses batch. Selanjutnya, fungsi dari basis data ini adalah agar Anda sebagai pengguna bisa dengan mudah mengakses saat sedang membutuhkan atau tidak perlu tunggu nanti. Yang ketiga, kelengkapan. Basis data harus menyimpan data yang lengkap yang bisa melayani keperluan penggunanya secara keseluruhan. Meski kata lengkap yang dipakai di sini sifatnya relatif, namun tidak data tersebut memudahkan untuk menambah koleksi data dan menjaminkan mudahnya mengguna untuk modifikasi struktur data yang ada. Yang keempat, accuracy and security. Fungsi database selanjutnya adalah untuk keakuratan. Jadi agar kesalahan dapat ditekan semaksimal mungkin,
dan bisa dilakukan program file-file database dengan baik untuk menghindari kesalahan pada proses data entry dan juga dalam proses penyimpanan data store. Fungsi database adalah untuk security atau keamanan. Data fasilitas pengamanan data yang disediakan oleh sistem basis data yang baik sehingga data tidak bisa dinotifikasi atau diakses, diubah maupun dihapus oleh yang tidak dia atau tidak mendapatkan hak untuk melakukannya. Yang kelima, assured efficiency, pengorganisasi data dilakukan dengan baik dengan tujuan untuk menghindari duplikasi data yang berpengaruh pada pertambahan ruang penyimpan dari basis data tersebut. Pengkodean dan juga relasi data bermanfaat untuk menghemat space penyimpanan dalam basis data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya, operasi basis data. Basis data bisa dibuat dan juga bisa dihapus pada sebuah penyimpanan. Kita bisa melakukan beberapa basis data, misalnya seperti basis data perpustakaan, akademik, penjualan, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam sebuah basis data ada satu basis atau lebih. Contohnya dalam database akademik ada nama mahasiswa, nomor induk, data diri manusia, hingga nilai-nilai. Nah, ada beberapa operasi dasar yang bisa dilakukan oleh basis data atau database, yaitu yang pertama, pembuatan database baru. Yang kedua, pemusnahan database. Yang ketiga, pembuatan tabel baru dalam database. Yang keempat, penghapusan tabel dari suatu database. Yang kelima, pengisian data ke dalam tabel. Pengisian data atau merekod ke dalam tabel. Yang keenam, menampilkan data yang ada pada tabel. Yang ketujuh, mengubah data yang ada pada tabel. Dan yang ke-8, penghapusan data yang ada pada tabel. Operasi pembuatan database dan tabel merupakan operasi awal yang hanya dilakukan sekali dan bisa dilakukan seterusnya. Sedangkan operasi pengisian data menjadi operasi rutin yang perlu dilakukan berulang-ulang kali. Selanjutnya, yaitu aturan basis data. Aturan basis data itu ada 5. Yang pertama itu ada redundansi dan inkonsistensi data. Penyimpanan data di beberapa tempat yang berbeda disebut dengan istilah redundansi. Hal tersebut menyebabkan pemborosan dan inkonsistensi data jika terjadi perubahan data di beberapa tempat. Tujuan dari sistem database bukan untuk menghilangkan redundansi data, namun menekan redundansi data, sebab suatu tabel tidak dapat berhubungan dengan tabel lain jika tidak ada redundansi sama sekali.
Yang kedua itu pengaksesan data. Data yang ada dalam basis data harus dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkan dan memiliki hak untuk mengaksesnya. Maka dari itu perlu dibuat suatu program pengelolaan akan aplikasi untuk mengakses data yang disebut database management system atau DBMS. Yang ketiga itu data terisolasi untuk standarisasi. Jika data tersebar untuk beberapa tabel dalam bentuk format yang sama, maka hal tersebut akan menyulitkan dalam menulis program aplikasi, baik untuk menyimpan ataupun mengambil data. Maka dari itu, data dalam satu database harus dibuat satu format yang sama, sehingga program aplikasinya dapat dibuat dengan mudah. Yang keempat itu masalah keamanan. Tidak semua bagian atau data bisa diakses oleh setiap pengguna sistem database. Contohnya, data tentang gaji pegawai hanya dapat dibuka bagian keuangan, sehingga bagian lain tidak bisa membukanya. Keamanan bisa diatur dan disesuaikan baik di tingkat database atau aplikasinya. Yang terakhir itu banyak pemakaian. Basis data atau database dibuat karena nantinya data yang tersimpan di dalamnya akan dipakai oleh banyak pengguna atau user, baik dalam waktu yang berbeda ataupun bersamaan. Maka dari itu, database yang handal dan bisa mendukung banyak pengguna atau multi-user sangat diperlukan.